di sesi ini saya tidak terlalu dasar untuk memperkenalkan otomasi industri ya. Ada set poin awal saya atau harapan saya kepada teman-teman bahwa yang akan saya sampaikan ini adalah tidak terlalu dasar ya. Artinya ada kondisi di mana pengetahuan otomasi industri itu eh, yang lagi tren atau yang sedang dihadapi sekarang ya. Jadi itu saya sebut mengenal lebih dalam, bukan pengenalan PLC Arduino secara sangat basic gitu ya, namun bersifat lebih ke dalam atau spesifik membahas hanya berfokus di programmable logic control all brand ya. All brand itu all merek, baik teman-teman yang sudah mengenal Siemens, Mitsubishi, Omron, Beckhoff dan sebagainya begitu ya, atau yang masih memulai belajar menggunakan microcontroller berbasis Arduino atau STM32 atau mikrokontroler 32 bit yang lainnya atau Raspberry Pi, Mini PC, Panda Board dan sebagainya juga boleh ditanyakan begitu ya. Dan ini ada pembatas garis pembatas garis merah untuk mendeskripsikan apa-apa yang selama ini kita pelajari di Arduino, dan gambar sebelah kanan adalah yang kita pelajari atau kita rasakan di dunia kerja, terlebih di programmable logic controller di automation industry gitu ya. Oke, saya maju mundur pembahas slide ini ya, mohon maaf. Oke, jika ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat, nanti saya akan menjawab dengan insya Allah dengan detail ya berdasarkan pengalaman saya. Yang mau bersuara langsung ketika nanti selesai saya menjelaskan juga diperbolehkan ya. Nah, poin pertama adalah pengenalan otomasi industri bagi teman-teman yang sekolah, kuliah di bidang otomasi industri, teknik elektroindustri, elektronika, atau mempunyai hobi untuk mempelajari otomasi industri, gitu ya, atau dari bidang lain, dari informatika, dari apapun irisan bidangnya, gitu ya. Di era 4.0 ini selalu beririsan. Kita nggak bisa berdiri sendiri dari kalangan-kalangan yang IT atau yang OT, ya. IT ini adalah information technology, yang OT adalah operational technology gitu ya. Operational technology ada banyak, ada orang-orang microcontroller, ada orang-orang embedded, ada orang elektronik, ada power system dan sebagainya, telekomunikasi, yaitu untuk ke level yang dinamakan sensor and signal atau production process ya. Semua yang kita hadapi di lapangan misalkan yang bersifat otomatisasi ya, baik otomatisasi yang bersifat biasa atau otomatisasi yang bersifat industri ya. Jadi kalau ada dua kata, otomasi industri, ini ada dua kata nih. Ada otomasi, ada industri. Artinya yang dilakukan oleh teman-teman mungkin skala belajar di dalam lab di atas meja untuk peralatan-peralatan yang di setup itu bisa saja dia otomasi. Tapi belum tentu dia bersifat industrial ya. Belum tentu bersifat industrial. Nah, ada spesifikasi tertentu, requirement tertentu, permintaan tertentu sebuah sistem dikatakan sebagai otomasi industri gitu ya. Apakah suara saya putus-putus tidak jelas? Ada yang konfirmasi lewat chat? Aman, 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 Oh aman. ya, berarti satu pihak saja dari kendala jaringan di sana. Baik. Ya, biasanya kalau belajar otomasi industri itu kita dikenalkan dengan semester awal guru SMK, Bapak Ibu guru yang hadir di sini, salam hormat juga, dan teman sebaya saya dosen juga hadir, dan senior expert yang hadir di sini, kakak kelas saya senior juga hadir. Biasanya kita akan berawal atau mengawali pemahaman itu dari automation pyramid. Ada piramida otomasi ya. Di level 0 itu belajar sensor and sinyal. Sensor itu ada banyak ya. Ada sensor-sensor yang bersifat hobis, grid hobi, yaitu untuk hobi-hobi saja, untuk mencoba gitu ya. Ada yang industrial. Nanti di slide-slide berikutnya akan cukup banyak saya akan menjelaskan gitu ya. Dan juga kalau ada sensor berarti ada aktuator. Aktuator itu berarti pengaktuasi. Dia bisa berupa motor, bisa berupa lampu, bisa berupa katup dan sebagainya, gitu ya. Nah, peralatan-peralatan itu atau device-device itu atau komponen-komponen itu naik ke level 1 dibaca oleh programmable logic controller atau microcontroller ya. Adik-adik teman-teman punya sensor nih gitu ya. Kemudian dibaca oleh microcontroller, terus naik lagi tuh ya, naik lagi ke penampil visualisasi yang disebut HMI atau Human Machine Interface gitu ya.
Di sini ada Human Machine Interface atau SCADA ya. Bedanya kalau HMI itu dia biasanya hanya penampil biasa, hanya menampilkan proses atau kita memberikan perintah aktuasi, ada gambar push button, ada gambar lampu, ada gambar pipa, ada gambar dan sebagainya. Kalau kita klik bersifat touch gitu ya, touch screen, dia akan menghidupkan sesuatu ya, baik itu motor dan sebagainya. Nah, kalau SCADA itu kepanjangan dari Supervisory Control and Data Acquisition, dia bentuknya adalah software ya. SCADA bukan hardware, bukan apa namanya suatu apa namanya hardware gitu ya, tapi dia berupa software atau manajemen kumpulan beberapa PLC atau HMI yang membentuk memang kontrol supervisory gitu ya. Jadi kalau HMI biasanya belum tentu dia SCADA, kalau dia SCADA 90% dia memang berbentuk HMI dan manajemen yang lainnya gitu ya. Nah, di samping kiri ini juga diterangkan bahwa orde atau timing yang terjadi di sensor and sinyal itu biasanya mikrosekon atau milisekon, bahkan yang sekarang sudah berorde nanosekon. Jadi cycle time clock controller yang beredar sekarang itu sudah mencapai nanosekon untuk yang beredar di atau mengolah sensor ya. Kemudian untuk pembacaan per detik, orde detik itu dilakukan di monitoring and supervisi ya. Kemudian di orde menit dari beberapa HMI dan SCADA itu menghasilkan data yang diolah berikutnya di level 3 dinamakan manufacturing execution system. Di sini biasanya dilakukan penjadwalan sistem kapan off, kapan on dan manajemen safety. Kemudian apa namanya? Database, recording, logging untuk melihat tren-tren yang terakhir kirim ke level 4 atau ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini biasanya bersifat business planning dan logistik ya. Kemudian finance, kemudian manajemen secara horizontal ya, baik itu distribution, kemudian apa namanya proses dan sebagainya. Ini biasanya ordernya adalah hari gitu ya. Nah, ini gambaran awal teman-teman ya. Untuk saya bisa menunjukkan PLC itu ada di level 1 ya, di level 1. Yang akan kita bahas itu di level 1. Artinya nanti bisa naik turun, bisa sedikit membahas di level 2 atau sedikit membahas di level sensor dan aktuator begitu ya. Tapi tidak terlalu jauh untuk masuk ke layer application gitu ya untuk sebuah automation. Jadi murni lebih banyak nanti yang kita bahas adalah sensor PLC HMI, sensor PLC HMI seperti itu ya. Oke, next. Nah, otomasi industri teman-teman ya, itu biasanya saya membedakan atau membaginya menjadi beberapa jenis. Ada factory automation ya, kemudian ada proses automation dan ada building otomasi. PLC itu tidak hanya digunakan untuk kontrol di pabrik, tidak hanya digunakan untuk spesifik proses seperti di thermal plant, pembangkitan Jawa Bali misalkan PJB atau apa namanya pembangkit yang lain, tetapi juga digunakan untuk building ya. Di otomasi pabrik dimungkinkan ada proses kesatuan dari assembly, kemudian machining, packaging, filling, printing dan sebagainya. Jadi misalkan nih gambarannya sebuah pabrik botol pabrik air mineral gitu ya. Itu berarti dari proses membuat botolnya, ada moldingnya, diisi cairan, dikasih tutup, dikasih label, ditumpuk, disusun, didistribusikan itu adalah pabrik gitu ya. Berarti ada lengan robotnya, ada konveyornya, ada forkliftnya, ada AGV-nya, automatic guided vehicle-nya dan sebagainya. Itu adalah otomasi yang pabrik gitu ya. Kemudian kalau yang otomasi proses yang bersifat proses automation yaitu chemical, pabrik obat, pabrik infus, pabrik vitamin, pabrik masker dan sebagainya. Ini termasuk yang proses. Dia spesifik untuk proses itu saja. Gitu ya. Kemudian ada building teman-teman. Kalau building berarti otomasi sebuah bangunan bertingkat, baik gedung pemerintahan, sekolah, pabrik, juga ada yang bertingkat, hotel, apartemen itu termasuk di building automation. Berarti di dalamnya juga cukup banyak. Kita akan melihat lighting control, kemudian security, access control, HV, AC system dan sebagainya. Itu pasti masuk ya.
Setidaknya ada listrik masuk, air masuk, dan gas masuk gitu ya. Berarti PLN masuk, PDAM masuk, dan PGN perusahaan gas negara juga masuk. Ya. Dan itu mengaturnya biasanya ada kontrolernya sendiri. Saya akan katakan juga ada PLC-nya, tapi PLC-nya biasanya spesifik atau menggunakan PLC secara umum juga beberapa ada gitu ya. Oke, ini sebagai wawasan lebih dalam mengenai otomasi industri. Jika dalam penjelasan saya memunculkan pertanyaan, silakan diketik sebanyak-banyaknya di kolom chat ya. Oke, next. Nah, tadi adalah pengantar otomasi industri. Sekarang lebih spesifik ke programmable logic controller. Jadi teman-teman, yang dimaksud PLC itu bentuknya seperti ini, yaitu suatu perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk mengontrol dan memantau proses-proses industri. Jadi ada kata kuncinya sih, ada kata kuncinya nih, yaitu industri. Bentuknya seperti ini, kotak seperti ini, ada terminal input, ada terminal outputnya, kadang ada displaynya, kadang ya, kadang ada displaynya, ada beberapa push button untuk memilih menu dari tampilan sederhananya seperti itu, ada port komunikasinya, dan ada lain-lainnya gitu ya. PLC dirancang untuk menggantikan sistem kontrol elektromekanik yang bersifat tradisional, kuno, konvensional seperti relay dan timer. Kalau dulu generasinya di revolusi industri 3.0, maaf 2.0 itu baru ditemukan listrik ya. Kalau revolusi industri 1.0 kan nggak ada listrik, hanya ada air dan uap. Air, api, uap, kereta listrik, mesin jahit yang tidak ada listriknya itu adalah revolusi industri 1.0. Masuk ke 2.0 ada listrik berarti ada motor, ada generator begitu ya. Berarti ada beda potensial, GGL gaya gerak listrik itu berarti ada elektromagnetik ya, ada elektromagnetik. Dulu untuk kontrol sederhana otomasi industri atau mesin sederhana itu starting doll seperti ini hanya diperlukan push button, relay, kontaktor, MCB, langsung ke motor itu bisa. Ya, sampai sekarang pun juga masih dipakai. Tetapi permasalahannya ketika unitnya makin banyak, makin terhubung satu sama lain prosesnya berkelanjutan, kemudian ada mekanisme tertentu yang harus diatur, bentuk rangkaian sekuensial yang pure relay, timer, dan counter secara fisik gitu ya, itu tidak bisa mengcover kebutuhan tersebut. Sehingga muncullah PLC sebagai bentuk controller modern yang sekitar tahun 80-an gitu ya. Itu sudah ada PLC, 90 juga ada PLC, boomingnya 2000 beralih ke PLC ya dengan eh, dengan bahasa pemrograman yang sudah UI atau user interface gitu ya. Oke, next. Nah, ada basic requirement untuk automation system. Ya, kenapa nantinya akan berujung kenapa Arduino itu sangat terbatas untuk menghandle industri. Industri nanti ini juga akan bermacam-macam industri yang bagaimana, yang level UMKM sederhana yang kecil atau level industri yang menengah ya, atau industri yang levelnya perlu safety yang tinggi ya, misalkan oil and gas, mining, tambang dan sebagainya, power plant itu ada syaratnya. Di antaranya yaitu real time dan safety and reliability. Artinya aman dan handal. Ya, teman-teman punya Arduino canggih, satu hari dipakai, besoknya belum tentu tuh fungsinya akan berulang sama seperti menjaga kualitas di hari pertama. Belum tentu. Tapi saya ada kok Pak Arduino yang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun juga awet, oke. Tapi pasti ada tambahan untuk protektif pengkondisian yang tidak hanya pure seperti Arduino yang kita biasanya pelajari, gitu ya. Maka disinilah terbuka diskusi malam ini. Kenapa saya mengambil topik PLC versus Arduino. Jadi membahas peruntukan fungsi masing-masing sebenarnya, bukan menandingkan atau mempertemukan mereka dengan langsung terus kemudian diadu gitu ya. Nah, itu nanti tidak bisa bertemu di
di apa namanya siapa yang kalah, siapa yang menang gitu ya. Tapi memang ada peruntukannya masing-masing gitu ya. Nah, untuk gangguan lingkungan kembali ke slide, untuk gangguan lingkungan yang saya maksud begitu ya, teman-teman ya. Itu kontrol industri itu harus tahan teman-teman ya, harus tahan terhadap gangguan lingkungan yaitu debu, panas, partikel asing, getaran mekanika, dekat motor-motor yang besar, panelnya berdebu, panelnya sering apa namanya getar gitu ya. Kemudian lembab, kadang terkena percikan-percikan air dari sebelahnya. Kemudian ada naik turun tegangan arus listrik yang bercampur dengan Mbak Emi ya, Mbak Emi. Apa electromagnetic interference begitu ya. Ini pelesetannya begitu ya. Kemudian ada splash and moisturize ya. Ini PLC itu hadir untuk menjawab gangguan-gangguan lingkungan terburuk yang industri harus berjalan gitu ya. Artinya seperti pabrik untuk furnace ya, pabrik pembuatan gelas, piring, besi, peleburan timah dan sebagainya. Itu kontrolernya harus ada di situ, dekat dengan operatornya gitu ya. Berarti dia juga akan mengalami suhu yang hangat sampai dengan panas di situ. Ya. Nah, mulai terbuka wawasan Arduino yang ditempatkan untuk kontrol industri, gitu ya. Tidak untuk kontrol hanya otomasi, hanya untuk sistem kontrol sederhana, misalkan PID, fuzzy atau rule based seperti teman-teman yang mungkin sudah buat line follower dan sebagainya, robotik, gitu ya, yang mungkin itu fungsional akan bisa dapat 200% lebih fungsionalnya, tapi reliability-nya belum tentu, gitu ya. Industri ini otomasi industri atau pabrik itu kadang fungsinya jauh dari Arduino. Dia simple, tapi dia robust, dia handal, dia berulang kali tahan untuk jangka waktu 4 tahun, 5 tahun. Fungsinya cuma gerakin motor, dorong barang, narik tali, narik apa namanya mekanik seperti itu, tapi dia berulang dengan jangka waktu yang cukup lama. Begitulah kira-kira gambaran industrial, gitu ya. Nah, PLC tersebut dibagi menjadi dua. Ya, saya sering membahas ini. PLC itu ada yang tipe compact, ada yang tipe modular, teman-teman ya. Untuk yang tipe compact, kotaknya kecil seperti ini, seperti Omron Zen, Mitsubishi FX series, Omron CP series, kemudian Schneider Zelio dan sebagainya. Satu kesatuan seperti ini berarti power supply-nya sudah include di situ, inputnya di situ, outputnya di situ, dan otaknya juga di situ. Biasanya beberapa tidak bisa di-expand, tidak bisa ditambahi I/O-nya. I/O-nya terbatas. Kadang 8 itu. Kemudian untuk menghandle menangani I/O yang lebih dari standar ya, yang cukup banyak misalkan ratusan I/O, maka digunakan PLC tipe modular. Di mana satu kesatuan PLC itu sebenarnya kita beli sendiri-sendiri. Suplainya beli sendiri, input outputnya beli sendiri, otaknya beli sendiri, modul komunikasinya beli sendiri, sendiri semuanya. Bisa saja komposisinya menjadi power supply, CPU, DI, 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 DI semuanya. Tidak ada DO-nya. Itu bisa. Itu boleh. Karena memang keperluannya hanya baca input. Gitu ya. Ada juga yang power supply sama CPU-nya saja. Dia tidak punya digital input, digital output. Juga boleh karena memang dia sebagai koordinator atau pengumpul data saja. Gitu ya. Berarti sangat dinamik keperluannya, ya. Next. Di PLC, teman-teman akan belajar mengenal istilah DI, digital input, DO, digital output, AI, analog input, HSC, high speed counter, PWM, full speed modulation, pulse itu adalah pulse range. Kalau PWM berarti lebar pulsanya bisa diubah, frekuensinya tetap, gitu ya. Kemudian kalau pulse itu lebar pulsanya tetap, frekuensinya bisa diubah, ya. Kemudian ada RTC atau real time clock, kemudian EEPROM dan protokol komunikasi. Nah, macam-macam PLC mempunyai spesifikasi jumlah dari item tersebut atau fungsi tersebut bermacam-macam. Misalkan Siemens yaitu 10, 8 dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan sensor industrial? Teman-teman di sini, Bapak Ibu guru SMK atau penghobi atau praktisi industri, mulai dari slide saya ini kita akan bahas yang biasa dipelajari oleh
adik-adik siswa SMK, SMA yang hobi banget menggunakan hobby grade sensor untuk Arduino. Di sekolah kita belajar seperti ini. Pada saat lulus, baik lulus SMK atau perguruan tinggi atau sekolah tinggi, politeknik, universitas dan sebagainya, kita akan berhadapan dengan industrial grade, teman-teman. Ya, industrial grade ini berbeda bentuk, berbeda fungsi, berbeda pengkondisian. Maka ada hal baru yang teman-teman harus lengkapi tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya di bangku kuliah, tidak hanya ikut Zoom Ardumeka, tapi perlu melengkapinya mendapatkan skill industri yang meliputi misalkan kemampuan untuk memahami sensor-sensor jenis proximity, limit switch, photoelektrik, magnetik, dan sebagainya. Ya. Dan untuk keperluan instrumen itu ada banyak. Yang terpasang adalah seperti ini, teman-teman. Ya. Ada flow, temperatur, pressure, dan level. Ya, dari jenis-jenis ini ada yang bersifat digital atau diskrit, yaitu hanya on off saja. Ada yang bersifat analog atau bersifat transmitter, yaitu analog, mengeluarkan besaran analog maksud saya. Begitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah itu tadi perbandingan sensor, ya, di hobby grid dan industrial grid. Nah, kemudian sekarang dulu sensor itu sifat hardwire. Hardwire itu berarti hanya bermain kabel. Bermain kabel, ada VCC, ada ground di level 24 volt, kemudian keluar outputnya. Outputnya bisa digital, bisa analog gitu ya. Nah sekarang sensor itu mempunyai kemampuan karena PLC, sensor, dan aktuator itu sudah masuk ke era revolusi industri 4.0, ya dia bertemu dengan Internet of Things, bertemu dengan disiplin ilmu yang lain, misalkan 3D printing, kemudian cyber security, kemudian AI, dan sebagainya. Dia mempunyai ini teman-teman, fungsi tambahan sensor itu bisa langsung lapor ke cloud. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya bahwa sebuah sensor itu ada sinyalnya langsung. Jadi sensor itu misalkan ya ultrasonik atau level sensor. Itu sudah ada SIM card-nya, kita bisa masukkan SIM card provider internet baik itu Telkomsel kemudian dan yang lainnya gitu ya, bisa langsung lapor ke cloud tanpa harus masuk dulu ke Arduino kita, tanpa harus masuk dulu ke PLC gitu ya. Ini adalah wawasan yang perlu saya bahas bahwa teman-teman yang mungkin lahir di tahun di atas 2005 gitu ya, itu sensor-sensornya sudah beralih bertransformasi menjadi fungsi sensor yang sudah IoT. Jangan sampai belajarnya, oh ya sensor itu dipahami sebagai sudah pasti bisa connect ke internet. Belum tentu. Ada sensor-sensor yang dulunya, sejarahnya, historinya, itu dia hardwire. Hardwire itu kawat biasa yang masih mengeluarkan tegangan atau arus. Karena sudah bertransformasi atau dilengkapi fungsinya oleh makernya, pembuatnya, maka sensor itu sudah berkemampuan IoT. Gitu ya. Kemudian bagaimana dengan aktuator? Ya, aktuator itu apa sih, Pak? Aktuator itu seperti ini. Di sekolah kita belajar motor stepper, motor DC L298, motor brushless, ESC, motor servo, servo standar, servo continuous, servo dynamic cell untuk robot-robot seperti itu, ya. Oke, ini nggak ada masalah dengan ini. Anda harus, teman-teman harus tuntas belajar ini semuanya untuk lanjut mengetahui bahwa di industrial automation, otomasi industri, otomasi pabrik, jarang sekali digunakan peralatan-peralatan yang kita pelajari di sekolah. Ya, bentuknya adalah motor 3 fasa, motor 1 fasa, ada namanya VFD, variable frequency drive, ada namanya servo, servonya bukan servo DC 5 volt tapi servo AC dan servo DC. Ada nanti hidrolik dan pneumatik gitu ya. Dan ini adalah untuk melengkapi ilmu-ilmu yang siap kerja ya. Siap kerja dan siap untuk menembus otomasi industri berdaya saing multinasional. Gitu ya. Oke. Ini perbandingan hobby grade dan industrial grade. Terus bagaimana perkembangannya? Sama dengan tadi. Dulu untuk ini sebagai contoh saja ya. Dulu VFD atau variable speed drive itu ngedrive-nya teman-teman ya.
menjalankannya, mengendalikannya, injek hardwire, injek tegangan, injek arus. Nah, sekarang juga masih injek arus dan tegangan, cuman dia sudah bisa IoT juga, teman-teman. Ya. Jadi sebuah drive servo seperti ini ada port komunikasinya yang bisa di drive langsung pakai handphone bisa, lewat USB OTG bisa, atau dari komputer langsung bisa, atau sudah ada web servernya langsung diakses. Maka transformasi-transformasi bentuk fungsi seperti ini harus dipahami oleh semua kalangan, baik yang pendahulu ya Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di sini dan siswa sekarang, jangan hanya puas dengan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah atau di kampus. Masih banyak petualangan controller industri sekarang itu makin canggih banget gitu ya. Makin banyak produknya, makin banyak bisa berkreasi kita dengan industrial control gitu ya. Oke, next. Wiring electrical. Dulu wiring electrical itu udah pasti ada dinrail, ada kabel dak, ada panel seperti itu. Untuk bisa menuju ke PLC itu berarti kan dari sensor masuk ke PLC, keluar PLC ke motor. Nanti ada sensor lagi masuk ke PLC. Berarti kan satu persatu. Ya. Sekarang, saya tidak menyebut sekarang, ini sekitar tahun 2014 lalu, ya. Setahu saya 2014 2013 salah satu merek itu memperkenalkan wiring PLC dengan teknologi bus. Jadi kalau kita punya sensor, punya push button, itu tidak langsung masuk ke PLC, tapi langsung masuk ke kawannya di sebelahnya. Dari push button 1 bisa masuk ke push button 2, bisa masuk ke relay 1, bisa masuk ke kontaktor. Dia adalah teknologi bus, sehingga rangkaiannya akan terpangkas rapi, sangat jarang kabel yang bertumpuk seperti mie, seperti ini, seperti mie, ya mie goreng, mie rebus seperti ini, tetapi dia akan rapi ya. Sebenarnya ini juga kabel. Ya, memang ini kabel, tapi kan menjadi teknologi bus, tidak hanya hardwire 24 volt, 0 volt, data dan sebagainya. Gitu ya. Nah, wiringnya akan menjadi seperti ini. Jadi dia ada seperti konektor misalkan sebut saja IDC konektor 2x10 atau 2x5 begitu ya. Tinggal setiap kontaktor ini punya identitas, punya ID, punya alamat gitu ya. Nah, apa namanya bentuknya seperti ini. Ya. Oke, lanjut next. Bagaimana dengan PLC? Ya, PLC teman-teman, dulu PLC itu ya PLC sama dengan yang kita pelajari sekarang, yaitu dari port inputnya terhubung ke push button, push button, push button, gitu ya, terhubung ke limit switch dan sebagainya. Outputnya terhubung ke relay, 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 gitu ya, diprogram oleh sebuah komputer untuk menjalankan fungsi tertentu. Oke, nggak ada masalah dengan itu. Sekarang fungsinya tidak hanya itu, teman-teman. PLC itu sudah di-embed web server, ya. Jadi web server itu bisa kita akses kita akses langsung dari PLC-nya. Dan dia juga sudah bisa porting langsung library misalkan MQTT, kemudian uh, IoT protokol yang lain. Kita bisa embed langsung tanpa menambah gateway. Gateway itu adalah device tambahan yang menjadi jembatan atau perantara atau penghubung kita dengan cloud dengan PLC. Sekarang langsung jadi satu. Ya enggak sekarang amat sih. Sudah 2014, 2015 sudah seperti ini. Sudah 10 tahunan. Ya, seperti itu. Ini perlu dipelajari, perlu agar kita tidak terlalu terlambat untuk mengetahui perkembangan sekarang dan segera memakainya baik di rumah sendiri atau di sekolah, gitu ya. Oke, next. Bagaimana dengan HMI? HMI itu kepanjangan dari Human Machine Interface, interaksi manusia dengan mesin, gitu ya. Next. HMI bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Sebuah layar monitor bisa touchscreen, bisa tidak touchscreen yang menampilkan proses. Ya, dulu diprogram untuk memunculkan proses-proses status monitoring dari lampu, sensor dan sebagainya. Sekarang juga masih seperti itu, teman-teman, tetapi fungsi IoT-nya sudah include, bisa dimonitoring di mana saja. Dari handphone, dari PC, handphonenya atau kliennya juga masih apa namanya juga ada banyak gitu ya, langsung ter apa namanya termasuk di situ fungsi-fungsi semuanya gitu ya. Oke, next. HMI dulunya sebuah layar
yang menampilkan proses-proses seperti ini. Mohon maaf kalau gambarnya agak blur ya, resolusinya kecil ini. Nah, HMI dulu itu memunculkan layar-layar apa memunculkan gambar-gambar di layar seperti ini. Sekarang bisa di running dalam sebuah tablet, smartphone, yaitu yang saya maksud adalah virtual reality atau augmented reality. Dia bisa running di head mounting display gitu ya. Langsung kita mau manusianya yang masuk ke virtual atau virtualnya yang masuk ke dunia nyata itu bisa ya. Ini saya dulu 2019 mencoba modular production system di Vesto Didaktik Turki itu sudah apa namanya IR ya, augmented reality. Kalau kita klik misalkan klik itu motornya bisa gerak gitu ya. Atau kita men-scan menunjuk ke satu objek tertentu, oh ini suhunya berapa, lagi overcurrent, overvoltage atau lagi trip itu bisa diketahui. Ya konsepnya sebenarnya sama dengan HMI yang divirtualkan, yang dibuatkan objek 3D tertentu, objek-objek tertentu sehingga bersamaan dengan open camera dan terlihat nyata bagi kita, gitu ya, seperti itu. Next. Nah, bagaimana dengan industrial robot dan perkembangannya? Dulu saya program robot itu pakai teaching pendant seperti ini, pakai remote manual, mendeklarasikan alamat satu persatu, gitu ya. Baik robotnya dari ABB, BBC, Puka, Fanuc dan sebagainya, gitu ya. Sekarang juga masih sama, pakai pendant, tetapi sudah ada UI, web servernya, input kinematiknya bisa masuk, forward kinematiknya bisa masuk, ROS-nya, robot operating system-nya bisa banyak library-nya. Jadi ekspansi fungsi dari robot ini tidak hanya seperti hardware lagi, tapi sudah canggih sekarang. Ya, sudah ada enak untuk mendapatkan library-nya. Dulu kalau saya mau mendevelop bentuk 3D seperti ini, nyari apa namanya ROS-nya, library-nya itu sangat sulit. Sekarang mudah, banyak pengembangnya, banyak karena di revolusi industri 4.0 ini ya. Jadi semuanya bersinergi lah gitu ya. Sumber udah mulai banyak sumber belajar. Kalau dulu sangat sedikit gitu ya. Oke, next. Nah, bagaimana dengan Arduino versus PLC? Ini saya tidak menyiapkan slide secara langsung sebenarnya, tapi tanya secara singkat di salah satu apa namanya ya platform AI lah, ChatGPT atau DeepSeek atau Meta AI begitu ya. Kali ini saya meng-screen capture saja baru tadi gitu ya. Tujuan saya menampilkan ini adalah membuka diskusi di tanya jawab gitu ya. Jadi ini saya biarkan di slide ini memang hanya seperti theoretical gitu ya, tetapi nanti tanya jawabnya agar bersifat experience begitu ya. Nah, di sini disebutkan teman-teman ya. Di sini disebutkan perbedaan apa sih perbedaan PLC dan Arduino itu? Perbedaan utamanya adalah PLC itu dirancang untuk pengendalian proses industri. Sedangkan Arduino dirancang untuk proyek-proyek yang bersifat do it yourself ya. Artinya untuk prototyping, untuk TKT di bawah level 7 gitu ya. Nanti TKT itu adalah tingkat kesiapan teknologi. Jadi mungkin ada beberapa pemilik startup di sini yang sudah handal mengembed menanam Arduino-nya sehingga bisa berlevel TKT 5, TKT 6 ya. TKT 5 itu untuk kesiapan di running di skala laboratorium dan lingkungan yang sebenarnya tetapi tidak berulang gitu ya. Itu mungkin bisa, tetapi PLC hadir sudah dengan TKT minimal 8 yang memang sudah dari histori pengembangnya dulu ya, sudah menghandle banyak plan di sektor oil and gas, mining, tambang dan sebagainya itu. Jadi dia sudah handal memang untuk apa namanya menerima masukan-masukan untuk perbaikan PLC tersebut. Jadi sudah handal, gitu ya. Ini makanya disebutkan pengendalian proses industri, teman-teman ya. Terus kapasitas pengolahan datanya lebih besar dan kompleks, sedangkan Arduino memiliki kapasitas yang terbatas. Arduino di sini tolong diasumsikan masih menjadi dua asumsi. Arduino yang mana dulu nih? Arduino hardware atau Arduino programming? Karena Arduino itu bisa bersifat hardware-nya bisa
lihat dari Arduino Nano, Arduino Mega atau Arduino X Mega misalkan seperti itu, ya kapasitasnya bisa besar bisa kecil gitu ya, bisa besar bisa kecil. Tapi kalau PLC memang dihadirkan untuk skop yang ekspansinya bisa menghandle ratusan I/O, ratusan input output, bahkan ribuan gitu ya, dan skalanya sudah industrial. Nah, keamanan di sini yang dimaksud adalah keamanan level hardware ya. Jangan mempertanyakan keamanan yang levelnya itu level security software atau mungkin jaringan atau ke IoT. Yang saya maksud di sini adalah enkripsi data dan protection program yang didownloadkan atau yang dimasukkan dalam PLC. Itu yang disebut keamanan. Gitu ya. Kemudian perbedaan teknis nih teman-teman. PLC menggunakan bahasa standar pemrograman ladder atau FPD atau STL. Sedangkan Arduino menggunakan C. Sebenarnya bahasa ini sudah diatur di IEC 61131. Ada standar bahasa pemrograman yang mengatur industrial automation, gitu ya. Syaratnya sebenarnya seperti ini. Utamanya mensyaratkan adalah di industrial automation itu mensyaratkan program itu program yang dibuat oleh programmer sebelumnya itu dilanjutkan oleh programmer setelahnya. Artinya bentuk bahasa pemrogramannya itu bisa diupload atau dikembalikan atau direkonstruksi ulang menjadi bentuk semula. Contoh misalkan, ya. Selama ini Arduino kita menggunakan editor bahasa misalkan C, gitu ya, atau C++, yang dikompil akhirnya menjadi file.hex. Kemudian di upload dikirim ke microcontroller, runninglah dia. Kemudian apakah bisa .hex itu dikembalikan dalam bentuk program seperti halnya di awal? Gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Dibandingkan dengan PLC yang memang didesain untuk misalkan kita punya pemrograman ladder. Isinya satu normally open sama satu normally open dan satu output. Kemudian didownloadkan ke PLC. Nah, program yang sudah didownloadkan ke PLC itu bisa dikembalikan lagi teman-teman. Kita ambil, bisa direkonstruksi ulang, dikembalikan dalam bentuk semula itu bisa. Gitu ya. Artinya prosesnya berbeda, interface-nya tatap mukanya berbeda. Gitu ya. Ini harus memenuhi syarat itu. Dan juga pada saat memprogram Arduino, pada saat kita pakai Arduino, apakah bisa melakukan fungsi debugging? Maksudnya debugging itu proses diagnostik itu yang salah, yang rusak port mana? Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa, tetapi kita harus menanam sendiri serial print, serial apa namanya untuk mencetak keterangan-keterangan atau status-status dari register-register dari alamat-alamat dari IO yang memang kita perlukan, gitu ya. Tapi itu tidak tersedia secara instan, gitu ya. Nah, PLC itu sudah tersedia dia, ya. Dia sudah menyediakan fungsi itu. Misalkan ada error motor overload di IO, maaf di jalur output nomor 56 atau nomor 77. Itu bisa menginformasikan ke kita sehingga langkah untuk operator atau tenaga maintenance itu mengetahui troubleshooting yang terjadi itu cepat. Kenapa harus cepat? Industri itu harus cepat, harus tahan karena setiap menitnya adalah berorientasi profit atau laba atau cuan atau untung. Sehingga ada downtime atau waktu tunda sebesar misalkan lebih dari 10 menit, maka itu sudah dikalikan dengan puluhan juta atau ratusan juta. Jadi trouble-trouble di industri itu atau di PLC langsung bersifat plug and play. Ketika satu modul digital output rusak atau analog outputnya rusak, itu langsung diganti satu set itu dicabut dan langsung dipasang, diganti, di replace menggunakan slot modul yang baru. Tanpa seperti langkah yang kita lakukan, oh ya kita akan melakukan apa namanya pengetesan, pengukuran di port A0, port D4, port D3, apakah dia level tegangannya turun 5 volt. Nah, ini berapa menit nih? Harus melepas modul, harus melepas casing, melakukan pengukuran, mencarikan komponen pengganti. Nggak seperti itu industri. Dilepas dulu komponen yang rusak, nanti komponen yang rusak itu masuk ke bagian maintenance tersendiri, ada ruangnya sendiri. Nah, tapi proses produksi utama harus tetap jalan.
Sehingga pabrik itu selalu punya stok atau cadangan atau backup PLC dan modul-modulnya lebih dari dua biasanya untuk menghandle proses produksi yang harus jalan terus. Ya produknya akan dipakai terus. Kita setiap hari memakai produk deterjen, makanan, minuman, dan sebagainya. Ya, kita mengkonsumsi sabun, pasta gigi, gitu kan, garam, kemudian apa namanya MSG dan sebagainya, rokok dan sebagainya, gitu ya. Itu kali berapa provinsi, berapa juta orang per menitnya. Berarti pabriknya juga harus bisa mensuplai sebanyak itu. Nah, seperti itu ya gambarannya. Nah, kemudian dilanjutkan perbedaan fisik memiliki bentuk yang lebih besar ini kalau ini relatif sih. Karena PLC itu sekarang sudah mengecil ukurannya karena teknologi semiconductor itu sudah transistornya ukuran kecil ya, ukuran nanometer sehingga mempengaruhi sekali seperti kita mempunyai mini PC dengan PC build up yang besar itu ya. Itu kan motherboard yang besar itu perbandingannya cukup jauh. Ya PLC juga seperti itu. Ada yang tipis-tipis sekarang IO-nya tetap gitu ya, tetapi bentuknya lebih lebih kecil gitu ya. Oke, kemudian kalau konektor di Arduino kita selalu menggunakan kabel jumper male to female, female to female. Di industri nggak seperti itu, teman-teman ya. Konektornya standar menggunakan konektor screw atau konektor apa namanya? Duh, saya bisa membayangkan bentuknya tapi nggak tahu namanya gitu ya. Oke, jadi konektornya harus erat karena konektornya erat untuk dipasang sebuah ujung kabel yang dikupas dikasih skun gitu ya, tidak pakai kabel yang kecil-kecil dan kabel jumper seperti itu. Memang keperluannya berbeda gitu ya untuk skala belajar atau prototyping dan juga perbandingannya dengan PLC yang memang skala industri gitu ya. Kemudian daya nih, dayanya biasanya lebih besar dan stabil karena sudah melewati buck boost converter beberapa tahap, ada terintegrasi MI filter seperti itu. Apalagi kelistrikan kapal misalkan itu naik turun, dia tidak ada listrik, tidak ada pembangkit, tidak ada batu bara di situ. Ya, dia murni engine start stop apa namanya engine gitu ya. Kemudian generator maksud saya, sebuah kapal bisa moving kemana-mana, bisa mobile kemana-mana. Berarti kan pembangkitnya di situ juga. Nah, sedangkan Arduino memiliki daya lebih terbatas. Sebenarnya ini relatif juga. Ada Arduino yang memang peruntukannya untuk generate pulse SPWM misalkan untuk konversi satu fase ke tiga fase itu juga sebenarnya bisa gitu, bukan sebenarnya bisa. Ya, memang peruntukannya kalau disebut daya lebih terbatas relatif ya. Ada juga yang berdaya besar. Ya, perbedaan biaya udah pasti. Kalau PLC memang siap untuk menghandle industri di berbagai sektor, gitu ya. Berbagai sektor, mau di perusahaan listrik, mau di perusahaan air untuk metering, mau di perusahaan gas untuk metering gas, dia bisa. Sementara kalau maaf Arduino, dia relatif lebih murah ya. Ada Arduino industrial misalkan Okta, Controlino dan sebagainya ya memang itu diperuntukkan untuk industri sebagai bentuk perbaikan, bentuk baru, protektif baru yang sudah disertakan untuk mengadaptasi kebutuhan industri. Ya, memang gitu ya. Tapi masih jauh dengan PLC-PLC yang branded yang sudah merajai fungsi untuk menghandle semua sektor ya, baik pengeboran minyak lepas pantai, kapal, kapal laut, kemudian apa namanya beberapa yang lain gitu ya, aerospace dan sebagainya. Oke, next. Ada banyak ya. Eh, tinjauannya ada banyak yaitu integrasi sistemnya, custom customize ya, kemudian development atau pengembangan skalabilitas dan komunitasnya itu Arduino lebih banyak, pengembangnya lebih banyak, tetapi memang diperuntukkan untuk level-level yang untuk skala belajar gitu ya. Nanti pasti ada konfirmasi dari
atau pertanyaan dari yang biasanya menggunakan Arduino untuk skala industri, ya silakan berbagi cerita. Nanti saya akan mengomentari balik. Ada batasan-batasan yang memang case-case tertentu Arduino itu lebih handal dengan PLC, ya, lebih handal dibandingkan dengan PLC, gitu ya. Oke, jadi tujuan apa perbedaan mendasarnya memang digunakan untuk pengendalian proses, begitu ya. Kemudian apa namanya tinjauan-tinjauan yang lain yaitu komunikasi dan sebagainya. Kalau di komunikasi Arduino itu kan UART-nya, komunikasi serialnya itu mentah banget. Mentah banget maksudnya kita bisa membuat frame protokol semau kita sendiri. Misalkan data 1, spasi data 2, spasi data 3, terus karakter 13 enter, dikirim. Nyampe di slave diartikan oh ya, data 1 nanti saya yang memparsing gitu ya. Parsing itu mengambil data gitu ya. Nah, tapi kalau di PLC teman-teman, juga komunikasi serial, tetapi juga ada yang TCP, bahasanya standar teman-teman. Nanti ada protokol komunikasi namanya. Ya, memang PLC itu mereknya masing-masing. Misalkan PLC Siemens itu ada bahasanya sendiri, Profibus, Profinet. Kemudian Omron itu ada Hoslink, ada Fins, ya. Terus ada Mitsubishi dan sebagainya. Ini kita harus menuruti itu apa? Mengikuti bahasa mereka untuk bisa ngobrol dengan mereka. Jadi nggak semaunya kita berbekal library Arduino bisa connect dengan PLC itu terbatas. Ya karena sistem PLC close, tertutup untuk kalangan-kalangan mensupport industri yang memang tujuannya adalah orientasi ke proses produksi mereka. Gitu ya. Oke. Next. Saya next saja gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke poin-poin ini karena waktunya terus berjalan. Sekarang informasi waktu, oh iya, sudah kurang 5 menit lagi dari timeline desain waktu saya, begitu ya. Nah, akhirnya ada beberapa PLC yang memang bisa menghandle keperluan otomasi di level menengah. Saya katakan di level menengah, tidak terlalu bawah ya. Seperti karya-karyanya teman-teman untuk di PLC berbasis Arduino, karya anak bangsa, yaitu Otsil, ya. Ada bersatu dengan panel industri seperti ini. Ini foto miliknya beberapa peserta yang hadir di sini. Tadi saya lihat ada, nanti silakan bersuara ya, open mic untuk kontrol dust collector ya, untuk ngedrive inverter secara langsung, untuk ngedrive SSR ya, solid state relay ya. Kemudian ada modul prototype seperti ini boleh, ini bisa dan ini tahan. Tetapi ini merupakan skala kecil dari tanda kutip istilah otomasi industri secara luas. Ini masih bagian kecil karena otomasi industri secara luas itu masih ada konfigurasi redundant. Redundant itu bisa ada master slave-nya, otaknya dua. Kalau otak pertama gagal, dia akan di-switch ke otak kedua. Kalau otak kedua gagal, dia akan di-switch ke otak pertama, seperti itu. Dan semuanya harus retentif atau retain. Nilai terakhirnya harus disimpan semuanya. Dan fungsi-fungsi seperti itu tidak dipunyai atau tidak di-cover dengan foto-foto atau dokumentasi yang saya tunjukkan saat ini. Jadi hanya fungsi kecil dan terbatas. Itu Arduino mampu, microcontroller mampu, ATmega mampu, STM32 mampu dengan dibekali filter-filter isolated yang memang tahan terhadap gangguan industri yang saya sebutkan tadi. Begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian next transformasi nih. Ini adalah slide terakhir, 2 slide terakhir. Transformasi industri, tadi saya membahas tentang piramida otomasi. Saya mengambil uh, wacana wacana dari seorang expert guru saya dulu, ya, Pak Ahmad Fatoni, yang dulu mempunyai web di Tukang PLC. Sudah mulai 2000 berapa ya? Dulu setahu saya 2006, 2007 sudah mulai berkarya, ya. Tadi saya mengatakan piramida otomasi itu pasti hierarkinya vertikal, ya, dari proses equipment, kemudian control system, information dan sebagainya. Di sini disebutkan, ini sekitar 4 bulan yang lalu update status ya. Di awal otomasi industri 4.0, saya termasuk yang bingung mencari benang merah pembedanya antara 3.0. Transformasi digital secara spesifik proses
yaitu arsitektur tradisional, gambar kiri, ini tradisional ini. Artinya suatu sensor itu pasti dikonek ke PLC. PLC-nya lapor ke HMI, HMI-nya lapor ke ERP, seperti itu. Harus terpasang satu persatu dan hierarkinya adalah naik turun, seperti itu ya. Arsitektur lama akan memiliki banyak koneksi satu dibanding satu antara teknologi. Misalnya nih, PLC dengan sistem KADA, PLC dengan sistem SCADA atau dengan sistem ERP. Namun di nol ini kayaknya bisa bypass. Artinya itu langsung loncat dari sensor langsung lapor ke IoT. MI bisa lapor ke IoT. Disebutkan di sini memberi nama data secara namanya UNS atau Unified Namespace, arsitektur 4.0 yang memungkinkan kita untuk mengintegrasikan setiap alat secara langsung. Jadi platformnya berubah dari hubungan vertikal harus masuk ke setiap level dulu, sekarang bisa mengakses ke center atau pusat. Di mana di sini disebutkan sekarang untuk mendapatkan data PLC itu kita hanya perlu membuat satu lompatan ke UNS, bukan tiga lompatan seperti dalam arsitektur tradisional. Jadi RP mau minta data sensor itu bisa langsung sekarang tanpa harus minta ke third party atau pihak ketiga dulu, pihak ketiganya ke OPC dulu, OPC-nya ke HMI dulu, HMI-nya ke PLC dulu, terus baru disampaikan ke sensor. Tidak seperti itu. Tapi memungkinkan sekarang sudah karena layernya ini tadi ya, layer itu lapisan gitu ya. Sehingga jika kita perlu memperbarui aliran data, name tag, unit pada suatu nilai, ya kita hanya perlu mengubahnya di satu lokasi saja, kemudian bisa update semuanya. Jadi arsitekturnya sudah bergeser. Arsitektur di 3.0 yang tadi saya sampaikan piramida otomasi, di kurikulum pembelajaran yang disampaikan di politeknik, di universitas, di institut, dan sebagainya itu, sekarang arsitekturnya berubah. Gitu ya. Dan ini belum masuk menurut saya masuk ke kurikulum atau sudah masuk tetapi implementasinya masih di bawah 30% untuk wawasan-wawasan seperti ini. Oke, begitu teman-teman ya. Next, sesi saya sudah habis. Itulah materi yang tidak saya siapkan secara khusus. Itu adalah slide-slide yang saya gunakan dalam pelatihan-pelatihan saya di beberapa tahun lalu. Kemudian saya berinisiatif untuk membaginya dengan teman-teman di malam ini, gitu ya. Oke, saya secara desain waktu jam 20.20 kita akan memulai tanya jawab ya sampai dengan sekitar 21.15. Saya kembalikan ke moderator, Pak Kang Ajeng bisa membantu saya untuk tanya jawab. Maaf kamera saya nggak bisa ini ya. Ya, saya akan kirimkan video, PPT-nya. Boleh saya bagi. Kang Ajeng bisa membantu saya? Oke, baik. Terima kasih Pak Ibu untuk materinya. Oke, ini mau mulai dari pertanyaan yang ada di ini dulu mungkin ya Pak. Boleh, Ada boleh. di chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Baik, sebentar. Oh ya, ini ada dari Mas Ahmad Tegar Fauzi ya. Dia menanyakan apakah peletakan PLC di sebelah kontaktor itu berpengaruh ke PLC-nya? Itu Pak. Iya. Langsung dijawab atau gimana ini teknisnya? Boleh saya langsung jawab ya. Boleh langsung aja Pak. Ya, dari Mas Ahmad Tagar Fauzi, peletakan PLC di sebelah kontaktor itu berpengaruh ke PLC-nya. Ya, untuk PLC-PLC yang saya katakan sebagai PLC Smart Relay, dia PLC kecil, itu biasanya berpengaruh. Ya, berpengaruh, sangat berpengaruh, dia tidak tahan. Gitu ya. Tapi kalau PLC yang modular, itu cukup tahan. Gitu ya. Ini maksudnya gimana ya? Eh, perbandingannya kadang saya menjawab pertanyaan itu dari experience saja ya. Kadang ada panel-panel industri yang di dalamnya terdapat PLC dengan merek yang sama, dengan PLC yang di tempat lain, sistemnya sama, satunya tahan, satunya tidak tahan. Gitu ya. Jadi gangguan lingkungannya itu bercampur. Kita nggak bisa memfilter hanya ini pasti getaran motor. Tapi getaran motor itu disertai dengan naik turunnya tegangan. Dan kadang
replacement atau penggantian jalur kabel dari kontaktor yang rusak gitu ya, atau dari modul I/O PLC yang rusak, itu kadang kadang teknisinya salah pasang seperti itu gitu ya. Jadi jawaban saya mungkin nggak bisa spesifik, hanya general saja. Kalau pertanyaannya berpengaruh, saya katakan itu berpengaruh ya, baik dalam hitungan 1 bulan normal, kemudian bulan keduanya tidak normal, kemudian hanya beberapa hari gangguannya itu sangat mengganggu, nanti hari keempat normal lagi seperti itu. Tapi kan kita katakan ada pengaruh di situ. Ya, makanya biasanya dalam satu tatanan panel PLC, panel kontrol itu ada sendiri, panel power ada sendiri. Panel power berisi circuit breaker, kontaktor, VFD itu ada di situ, panel kedua. Nah, untuk yang levelnya 220 ke bawah, yaitu termasuk 24 volt DC, itu panel kontrolnya ada sendiri. Jadi biasanya dipisahkan. Ya juga tergantung makernya, biasanya dijadikan satu juga juga ada. Begitu jawaban saya, Mas Ahmad Tegar, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, baik, Pak. Berikutnya ini Mas apa Mbak ya? Ini dari Mbak mungkin ya, Mbak Naswa. Iya, Ini pertanyaannya seperti yang perlu dibandingkan bukan Arduino versus PLC, tapi microcontroller industri versus PLC. Soalnya untuk keperluan industri yang berangkat dari embedded system banyak upgrade ke microcontroller yang lebih spek tinggi seperti STM32. Ini ya, bagaimana menurut Pak Ibu? Silakan. ya, baik. Saya akan menggunakan filter agak tegas ya. Artinya yang saya bahas di situ adalah otomasi industri untuk menghandle kelas menengah ke atas. Ya, artinya di situ gangguan lingkungannya udah pasti terasa, udah pasti ngedrive motor 3 fasa, udah pasti ngedrive servo, udah pasti ngedrive pneumatik, udah pasti ngedrive hidrolik dalam waktu minimal 1 tahun. Maka di sini konsep microcontroller baik itu Arduino, STM32, sepengalaman saya tidak sampai 20% masuk ke manufacturing atau power plant dan sebagainya. Itu. Tetapi kalau arahnya data acquisition, misalkan untuk akuisisi sensor, kemudian di logging ya, direkam, dianalisis, itu banyak Arduino, itu banyak STM32. Tetapi kalau yang proses sekuensial, maksudnya start, stop, 3 detik kemudian on, off, penjadwalan, ini saya sebut sequential control ya, itu paling banyak adalah PLC. Maksud saya itu ya, untuk memang kalau kajiannya mau dibawa ke embedded system, banyak yang upgrade microcontroller ke spek STM32, ya itu hanya memenuhi sifat dari atau ketentuan dari kemampuan otaknya, belum kaki tangannya, belum memorinya, belum protokol komunikasi yang di-embed di dalamnya. Gitu ya. Ada banyak hal lain dalam suatu PLC yang kompleks itu yang memang tidak dipunyai oleh skala microcontroller. Seperti itu. Ya, silakan feedback balik. Ya. Ya, Kang Ajeng, lanjut. Baik, berikutnya dari Mas Maulana. Saya mau buat alat ukur isi tube mill yang berputar menggunakan sensor suara dan atau getaran yang masuk ke ESP32 yang menempel ke body mill tersebut. Kemudian dikirim secara wireless ke ESP32, tempatnya jarak 10 meter. ESP32 penerima kemudian mengirim sinyal 4 sampai 20 miliampere sama dikonversi ke 0 sampai 100% ke PLC Siemens. Iya. Sensor apa yang kira-kira bisa saya pakai, Pak? Mohon pencerahannya. Oke, menuju ke pertanyaan langsung di poin terakhir. Sensor apa yang bisa kira-kira saya pakai gitu ya? Untuk ngukur, jadi yang ditempel di body mill-nya itu getaran ya. Memang sudah ada sensor vibrasi, grade hobby, atau 50% grade industrial. Ya, kalau bergabung di WhatsApp grup Ardomega, saya akan menjawabnya langsung nanti ya. Tapi saya tidak bisa menjawab saat ini. Ya, yang outputnya mau output tegangan ada, mau yang output arus ada, mau yang output protokol komunikasi, mau dibaca SP32 bisa, mau dibaca PLC langsung bisa. Begitu jawaban saya. Nanti saya akan kirimkan speknya.
Saya tampung pertanyaannya. Oke, siap. Berikutnya dari Pak, aduh, sebentar. Nah, berikutnya dari Pak Yunani Ristanto. Maaf Pak, izin bertanya, hal apa yang membedakan antara UART mungkin ya, antara UART dan Modbus? Ya, itu yang ditanyakan adalah hard ya. Hard ini adalah eh, apa namanya modulasi arus UART ya. Saya akan katakan seperti itu. Ya, saya akan share screen kembali. Ya, beda jauh. Kalau Modbus dia murni UART, TTL atau 485 atau 232. Sementara kalau hard itu adalah yang dimodulasi adalah arus 420 miliampere untuk menyatakan high dan low-nya serta frekuensi carrier-nya ya dari Yunani Ristanto ya. Eh, Mana ya? Sebentar, saya akan share screen untuk hard itu kepanjangannya adalah hard protocol ya. Ya, Highway Addressable Remote Transducer ya. Dia bisa di googling aja atau tanya ChatGPT ya atau AI itu banyak gitu ya. Dan mencari video apa namanya tutorialnya juga banyak sih gitu ya. Saya akan langsung seperti ini ya. Ini cukup menjawab pada hard itu sinyal 1010 misalkan dia tetap menggunakan apa namanya katakanlah UART ya, Universal Asynchronous Receiver Transmitter dengan tatanan 8 bit data, 1 stop bit, non parity seperti itu, tetapi dia dinyatakan dengan level tegangan high-nya ada di 0,5 miliampere mengayun plus minus 0,5. Jadi dia kariernya atau bukan kariernya nih, apa namanya sinyalnya itu dinyatakan dengan arus bukan tegangan. Kalau UART perbandingannya kan kalau UART protokol dia kan bentuk data UART itu seperti ini. UART protokol nah seperti ini kan. Kita punya apa namanya start bit ini kan tegas high low dan dalam bentuk sinyal kotak ya. Kalau ini sinyalnya analog ya, dia analog gitu ya. Dan timingnya ini tegas kalau di UART. Kalau ini kadang tegas, kadang enggak. Ya artinya bisa panjang, pendek, bisa panjang, bisa pendek, bisa rapat, bisa seperti itu. Dan ini industrial banget. Kita harus membedah namanya hard communicator untuk kalibrasi atau adjuster zero point dalam sebuah transmitter. Ya, seperti itu. Kalau mau clear, ya langsung bawa hardnya atau saya sewakan hardcomnya, kita belajar langsung di pressure transmitternya. Nah, gitu ya. Biar clear. Nanti saya akan tunjukkan diukur pakai osiloskop dan dibandingkan dengan bentuk sinyalnya. Oke, begitu. Baik Pak, ini ada beberapa, ini apa ya? Ini mungkin saya gabungkan aja ya. Dari Mas Dapa, apakah referensi TKT tersebut dapat diakses umum? Oke, Kemudian dari Mas Haris, mau jawab dulu yang Mas Dapa? ya, dapat dulu aja. Oke, silakan. TKT, tingkat kesiapan teknologi ini umum dipublish ya. Kalau kita mengawal startup for industry ya, itu harus mengikuti TKT ya. TKT tingkat kesiapan teknologi. Jadi ada tingkat inovasi teknologi, ada tingkat kesiapan teknologi. Kalau tingkat inovasi teknologi mungkin alat teman-teman itu canggih banget, inovasinya tinggi, tetapi dia tidak siap diimplementasikan di masyarakat. Jadi ada tabel pengukurannya, TRL, tingkat readiness apa ya, panjangnya apa TRL? Readiness level kalau tidak salah, ya tingkat kesiapan teknologi. Dari komponen, kemudian teknologi konsep, di POC atau proof of concept, kemudian diuji di level laboratorium atau skala terbatas ya. Kemudian apakah dia diuji cobakan di lingkungan yang sebenarnya? Bentar, yang bahasa Indonesia aja ya.
ada panduan pengukuran TKT ya. Nah, ini deh. TKT 1 itu adalah prinsip dasar teknologi telah diteliti dan tercatat. Diteliti dan dicatat. Itu doang. Kadang dipublish di jurnal-jurnal atau conference. Bahwa ini prinsip dasar saja gitu ya. Kemudian diformulasikan konsep teknologi dan aplikasinya. Masih konsep, belum implementasi, belum realisasi. Kemudian TKT 3 dibuatlah prototipenya untuk membuktikan bahwa konsep itu memungkinkan. Berarti dia TKT 3 atau karakteristik penting secara analisis gitu ya. Kemudian TKT 4 validasi komponen dan sebagainya, bill of material, bill of susunan-susunan spesifikasi yang mengikat komponennya apa saja, misalkan bikin power supply 24 volt DC industrial misalkan. Itu rangkaian penyarahnya diodanya pakai apa itu didefinisikan di lingkungan laboratorium ya. Naik lagi teman-teman. Kalau alat teman-teman itu tahan, jalan, normal, fungsi, tidak ada masalah di lingkungan yang relevan, maksudnya kalau kita mendefinisikan misalkan bikin alat power supply untuk industri, dipasang tuh di panel. Panelnya masih di dalam kampus. Berarti itu lingkungan yang relevan. Itu masih TKT 5. Kalau ingin yang di lingkungan sebenarnya, dia akan masuk ke level ini, 7. Berarti benar-benar dipasang di panel industri. Apakah dia tahan kemasukan atau dimasuki tegangan atau arus naik turun dari naik turunnya listrik pabrik. Itu TKT level 7. Kalau 8, sistem telah lengkap memenuhi syarat. 9, bisa diproduksi massal dan memang terbukti keberhasilannya dalam ring waktu lebih dari 4 tahun misalkan. Nah, jadi ada pengukurannya. Alat-alat yang sering kita sering kita obrolin di forum Ardumeka di Facebook, di WhatsApp, Arduino Indonesia dan sebagainya itu paling banyak dia ada di 6. Ya, dari 100 postingan misalkan saya akan katakan paling-paling yang masuk ke level 7 tidak lebih dari 10%. Ya, dari 100 posting ya. Kalau lebih dari itu, kalau misalkan ada peserta di sini, partisipan di sini yang tidak masuk hitungan saya, begitu ya, mau konfirmasi bahwa sudah ada brand Arduino STM32 yang memang level TKT 8, 9, sudah certified, sudah proven, sudah ada merek dagangnya, bisa publish di market, bisa ada apa patennya. Nah, itu udah pasti 8, 9. Nah, pengukuran-pengukuran ini perlu diketahui teman-teman. Jadi maksud saya untuk memotivasi teman-teman nggak hanya belajar gitu ya, nggak hanya belajar tapi coba bikin produk, dikawal sampai dengan dicobakanlah antar teman. Kamu punya pabrik ya? Coba saya ini bikin PLC-PLC-an misalkan seperti itu ya. Saya titip ya 1 bulan misalkan seperti itu. Itu untuk mendukung proof of concept dengan biaya yang paling murah seperti itu. Titip-titip dulu gitu ya. Kemudian ternyata ada masukan-masukan, tapi kan itu masukan-masukan dari real industri, real pabriknya. Enggak, itu transistornya jebol, panas, mikrokontrolernya langsung hang, baru startup langsung kehilangan program, mikrokontrolernya panas dan sebagainya. Itu masukan-masukan yang memang harus dilakukan, diperbaiki, dilaksanakan untuk masuk ke TKT yang lebih tinggi. Tidak hanya mikrokontroler sebenarnya, semua inovasi teknologi yang memang mau menuju ke mass production, produksi massal, diperbanyak lebih dari 1.000 unit misalkan, memang harus melewati TKT ini. Begitu pencerahan. Semoga mencerahkan gitu ya. Ini wawasan saja dari saya. Ya, Ajang. Baik, oke, mungkin ini cukup banyak ya teman-teman. Mungkin biar berapa kira-kira yang mau ngomong boleh, yang mau langsung bertanya gitu. Oke, mungkin sama-sama banyak pertanyaan. Kalau satu pertanyaan 1 menit, 20 menit tidak lebih dari waktu ya. Pasti kita akan memangkas yang bertanya. Silakan lanjut tanyanya di grup yang mungkin kita baik Facebook atau
di WhatsApp atau media lain. Saya sangat terbuka untuk jawab pertanyaan nanti semua kalangan ya. Oke. Ini dari Mas Jikri sepertinya menarik nih Pak pertanyaan Pak. Boleh, yang mana itu ya? Nih, apakah jenis PLC yang worth it untuk pemula? Soalnya saya masih awam tentang PLC ya. Mana tuh ada Oke. saran seperti itu Pak. Oke. Pertama saya tidak endorse suatu merek karena saya pengajar, saya merasakan semua fungsi dari merek yang beredar di Indonesia. Jadi tidak ada maksud untuk lebih condong ke satu merek. Ya, misalkan yang hadir di sini adalah salah satu prinsipal atau distributor suatu merek PLC, ya mohon maaf gitu ya. Pertama, untuk belajar PLC niatnya itu untuk belajar saja atau lebih dari itu. Maksudnya hanya belajar saja atau ujungnya mau dipakai untuk bekerja, itu dulu. Kalau untuk belajar, maka dua hal yang mengikat adalah mau belajar program atau hardware-nya juga. Nah, jadi terpecah-pecah ya. Kalau belajar PLC programnya saja untuk memahami konsep ladder secara umum, pakai simulator apapun masuk, nggak masalah. Mau pakai apa namanya ladder simulator Android atau PC dari dari konsep ladder, tapi itu kan tidak mengikat merek PLC, gitu ya. Nah, lanjutannya atau sambungannya adalah harus ke analisa hardware juga. Kalau pingin apa namanya, pingin belajar dengan tuntas, maka pilih PLC yang mempunyai kelengkapan digital inputnya ada, digital outputnya ada, analog inputnya masuk, dan analog outputnya juga masuk, PWM-nya masuk, HSC-nya masuk. Jatuh ke pilihan Mitsubishi Clone FX series. Saya akan share-nya, share screen. FX3U. Tapi ini keperluan belajar ya. Nanti kalau keperluan industri, saya katakan ini masih meragukan. Belum terbukti handal lebih dari 3 tahunan. Nah, gitu aja. Nanti kalau ada yang mendebat saya, silakan open mic. Ya. Ini dia, FX3U clone. Ada yang menyebut Lolete. Ini. Harganya, misalkan, harganya piro sih? Harganya ini 400-an. Gitu ya. Ini yang pingin lengkap, ada analog inputnya, ada analog outputnya, ada digital inputnya, ini lengkap. Yang kedua, bisa pakai brand Outsil Indonesia, karya anak bangsa. Artinya pertimbangan kalau ini murni harus menggunakan software. Silakan dibantu mute Kang aja untuk saya bisa clear menjelaskan. Oke, maaf saya mute sepihak ya. Kalau memang bertanya pakai mic ya silakan apa namanya open mic gitu ya. Nah, kalau kita mempelajari ini berarti bahasa pemrogramannya akan terikat di software namanya GXWorks. Artinya kita terikat dengan software itu nggak bisa Pak, nggak bisa kalau ada keinginan bikin PLC sendiri, bikin isolated input sendiri, maka kita tidak bisa karena ini sudah branded, sudah build, sudah jadi gitu ya. Maka beralih ke Outsil Indonesia ya, Outsil PLC. Outsil PLC bentuknya seperti ini. Ya, itu. Nah, jawaban satunya kalau meniatkan ke bekerja, maka jawabannya ya banyak, bisa pakai Mitsubishi original FX3U atau Omron CP series atau Highwell atau Wicon ya, atau wah kok banyak Pak ya, sebenarnya nggak ada masalah dengan merek-merek itu ya. Kok Mitsubishi, ini Mitsubishi motor elektrik ya, maaf, Mitsubishi itu perusahaannya besar, ada Mitsubishi elektrik, ada Mitsubishi motor loh, simbolnya maaf FX3U. Nah ini gitu ya, pemula cari PLC, gabung di grup PLC programmer, PLC jual beli untuk mendapatkan barang ini secara bekas. Bekas tangan keempat itu sudah harganya jatuh banget di harga-harga 600.000, 200.000, kadang ada konektor-konektornya sudah rusak tetapi fungsi programnya masih jalan. Saya sering seperti itu ya.
menawar dari apa namanya eh, copotan mesin, kita tawar karena keperluan kita belajar gitu ya. Nanti kalau sudah bisa share di Ardu Meka seperti itu. Ya, tidak perlu beli baru. Ya kalau mampu beli baru, ya fungsinya mungkin akan lengkap, tidak ada penurunan fungsi. Gitu ya jawaban saya ya menjawab ya. Ada Omron CP1E juga, ada atau CP1L atau Omron series. Omron yang lama boleh CPM1, CPM2 atau mundur lagi itu ke series berapa ya? C200 misalkan. Tetapi teman-teman akan berhadapan dengan kendala Windows update. Maksudnya software-software PLC lama itu nggak bisa di-running di Windows yang baru. Software Windows yang baru itu pasti meminta software PLC yang memang merek-merek yang baru. Nah, itu kendalanya. Biasanya running VirtualBox atau VMware gitu ya untuk kembali menginstal Windows XP atau Windows 95 atau Windows 98. Oh, saya belum lahir Pak pada saat itu. Ya memang seperti itu apa namanya tahapan belajarnya gitu ya. Kalau ingin menyeluruh ya, menyeluruh hardware dapat, program dapat. Kalau cuma setengah-setengah, belajar apa ladder pakai simulator bisa start stop, bisa apa menang lomba tapi nggak apa namanya nggak bisa hardwarenya, ya sudah nggak usah melanjutkan. Oke, seperti itu jawaban saya. Assalamualaikum, Ya Mas ada, Ego. ya boleh. Waalaikumsalam Pak. Itu kita untuk PLC mungkin agak sedikit ini ya untuk produk Thailand, Vietnam, klon itu, Yang tadi Pak, yang ini. yang LOLED itu, dan LOLED Iya baik. itu ada yang model apa yang apa 9 konektor untuk serialnya. Iya. Nah, itu gimana ya untuk istilahnya koneksi serialnya? Kadang kita nggak bisa connect untuk mengangkat atau mendownload program filenya. Gitu. Kalau model yang seperti ini kan biasanya dia pakai serial RS232. Nah, kalau yang mini apa ya? MD8M Metal itu. Nah, itu kadang kita pakai yang brand aslinya kayak F3U untuk konverter serialnya itu. Kadang-kadang baca gitu. Oke. Nah, itu biasanya apa dari portnya yang memang switch-nya beda. Data RS232-nya beda gitu. Sampai kita ganti. Untuk kabel-kabelnya. Nanti untuk istilahnya antara hardware dan software biasanya terkendala dari komunikasi serial untuk upload download sih. Mungkin Ya, yang bukan yang itu FX3U-nya yang apa ya? original. Yang polos. Ya, bukan semi original. Oh, semi original malah. Oke. FX3. Oh, series berapa, Pak? FX3U coba low light di gambar, Pak. Sorry. Ya, ini Google gambar sudah. Yang ini. Ini ya? Yang bawahnya Facebook tuh. Facebook ya. Bawah Oke. Facebook. Ya. Baik, Pak. Nah, seri ini kita pakai kabel serial aslinya yang FX3U atau FX1N itu nggak bisa gitu untuk komunikasinya. Kabelnya itu original SC09 maksudnya Bapak? Original SC09 betul. Oke, iya, baik. Ya, oke. Bisa saya jawab, Pak? Sudah pertanyaannya? Betul. Oke, siap. Oke, iya. Ini adalah FX3U clone. Baik yang berbentuk seperti ini atau yang flashing transparan itu memang clone firmware dari FX1 atau FX3 yang secara secara komponen level converter di RS232 di dalamnya atau RS422 di dalamnya memang berbeda level, Pak. Jadi saya menjawabnya juga nggak bisa kasih solusi yang pasti. Tapi saya bisa kasih solusi yang pasti kalau memang Bapak pakai original yang FX3U yang merek putih, yang FX3U ori Mitsubishi ya, FX3U
PSU 16 MR seperti itu. Tapi bisa Bapak filter atau kurangi dengan cara kalau pemakaian SC09-nya sudah ori gitu ya. Berarti memang Betul. dari kualitas IC di dalamnya yang memang berbeda level tegangannya. Ya, Nah, betul, tapi Pak. itu ada port AB485. Saya biasanya lebih terbiasa pakai 485 karena level tegangannya lebih tegas, tidak gampang turun dari 232. Nah, untuk 485 ini kita masih bisa untuk transfer data berarti, Pak ya? Bisa, kalau yang tipe ini tadi ada 485-nya enggak? Yang mana Ada. tadi? Ada ya, AB, pakai 485, Pak. ya 485. Ya, itu lebih terjawab. Lebih Oh, saya katakan 80% solve, nah, connect. artinya aku Ya, nyari datasheet ininya, Pak. Nah, nyari datasheet untuk program komunikasi serialnya, kan biasa kita pakai plc247.com ya. iya, Nah, di situ kan ada tuh untuk seri komersial dari Vatek entah dari ya brand-brand lain lah gitu kan. Dia kan ada tuh untuk ke HMI misalkan ke Wintech gitu kan ada serial komunikasinya. Nah, untuk brand ini dia belum ada untuk serial komunikasinya seperti itu. Apa Bapak punya gitu maksudnya dokumen datasheet-nya untuk Mhm. yang Kalau saya langsung pukul rata semua PLC yang samar-samar, saya katakan samar-samar seperti itu ya. Itu langsung pakai Modbus, Pak. Langsung pakai Modbusnya. Kalau kita mengandalkan proprietary atau apa satu namanya itu protokol bawaan dari PLC-nya yang nggak terdefinisi jelas di beberapa software HMI. Kan ini clone. Bisa aja kita katakan misalkan murni protokol Mitsubishi itu apa namanya ya? Protokol Mitsubishi itu ya. Misalkan Mailshake gitu ya. Itu belum tentu dia Mailshake murni. Tapi kalau Modbusnya udah pasti bisa, Pak. Dan kita bisa trace, bisa kita analisa sendiri. Pakai nah, Modbus, Pak. ya, itu kemarin juga pakai Modbus, tapi tetap istilah pembacaan di HMI Fintech itu dia bukan F3 ternyata Pak, gitu. Nggak bisa kita kan Oke. nyoba di itu F3U dia nggak terbaca gitu. Nah, ternyata itu level di FX1 FX1 atau FX0 itu malah kita baru bisa kebaca gitu Pak. Oh iya. Apa memang ini ya produkan lamanya Mitsubishi FX0 Ya, sama bisa FX1 aja filternya FX1, Pak. Bisa. oh gitu. Ya. Nah, pertanyaan Bapak ini sifatnya teknis banget. Kalau maksudnya kalau memerlukan solusi teknis yang clear langsung online dengan saya, Pak. Janjian dengan saya. Oh, Ya, baik. silakan maaf ya untuk clear untuk menjawab permasalahan yang sekiranya dalam sesi online ini banyak teman-teman yang ingin bertanya secara waktu online ini. Saya nggak enak kalau memotong antrian gitu ya. Oke Pak, perkenankan ya silakan WhatsApp saya pribadi kita online malam ya. Biasanya di jam 1 sampai jam 1 silakan. Ya. Terima kasih Mas Ibu. Ya, terima kasih. Next. Oke, baik. Saya mungkin dahulu tadi ada kata-kata tadi, Pak. Ya, boleh. Saya ngikut aja. Antriannya bagaimana? Ini ada Mas Akif Rahmatullah ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Ajam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Begini Pak, tadi saya nanya di komen ya, tapi mungkin langsung aja. Jadi begini Pak Ibu, salah satu ya saya kebetulan juga ngajar dan temanya juga pernah mengajar tentang PLC dan saya juga pernah pernah tahu lah beberapa produk PLC yang bahkan dia bisa diprogram secara scripting, jadi bukan sekedar ladder diagram ya Pak ya. Nah, kebetulan ini satu kasus sih Pak. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang, karena bidang saya kontrol sistem, riset saya di kontrol sistem. Yes. Jadi saya ketemu dengan peneliti dari Cina dan dia memperlihatkan sebuah eksperimen dia untuk mengendalikan swing dari crane begitu menggunakan metode kontrol yang matematis ya Pak ya. Dia menggunakan PLC back off. Iya, saya sempat kaget juga loh pakai PLC.
Nah, terus ya dia cerita tentang PLC backoff, ternyata bisa di scripting pakai bahasa C dan dia meng-create ya metode kontrol sendiri. Jadi nggak, kalau kita biasanya di PLC ladder diagram PID kan udah ada bloknya gitu ya Pak ya. Iya, baik. Pendekatan begitu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya PLC yang jenis ini yang saya kalau saya search masih ada yang nyebut PLC, ada juga yang nyebut katanya PAC, ada yang nyebut industrial PC dan segala macam. Jadi PLC yang bisa, yang dia memang standar PLC untuk sebuah ya sistemnya kompleks, dia bisa memang dia digunakan untuk kondisi industri yang istilahnya yang yang industri banget lah gitu ya. Tetapi kita bisa meng-create metode kontrol sendiri atau mendesain pengendali sendiri gitu. Nah, umumnya menggunakan bahasa pemrograman yang scripting. Nah, mungkin itu sih Pak Ibu, saya ingin bertanya, apa mungkin Pak Ibu pernah punya pengalaman dengan PLC jenis ini di luar Beckhoff, merek Beckhoff itu sendiri, atau ya saya juga nggak terlalu tahu tuh Beckhoff versi apa. Bahkan si mahasiswanya, bukan si profesornya ya, si mahasiswanya tuh itu PLC Beckhoff itu kita bisa memprogram, jadi programnya tuh bisa di-create dari MATLAB, bahkan sampai seperti itu. Jadi dia ngembanginnya di MATLAB, terus habis itu dia running, keluar bahasanya, di-upload itu ke mana, ke PLC-nya. Memang kasusnya keren, jadi aplikasinya dia benar-benar, dia riset tapi aplikasinya benar-benar ke industri gitu ya Pak. Memang dia untuk kerennya ini ya, kerennya untuk peti kemas gitu. Nah, dengan metode kontrol yang sangat matematis dan cukup rumit begitu. Nah, itu sih Pak yang ingin saya tanyakan begitu, karena saya sempat kepikiran juga dengan beberapa PLC yang Arduino base yang Bapak ceritakan ya, tentang Controlino, bahkan yang versi Portenta itu kan ada yang Portenta Machine Device. Saya sempat kepikiran begitu juga kalau mau meniru eksperimen itu di sini gitu. Nah, tapi ya pengen beberapa masukan aja sih tentang PLC jenis ini. Itu aja Pak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan jawab Pak. Jadi pernah beberapa kali keren juga sama terminal peti kemas di spreader, baik di dekat sini di Teluk Lamong atau di Pelindo berapa itu lupa saya. Ada spreader Stinis ya. Saya beberapa kali menghandle container feed untuk seperti ini. Ini isinya pasti kalau nggak Wago, Beckhoff, kemudian Weidmuller ya, kemudian Siemens seperti itu. Ya, ini untuk ini Pak. Nah, ya ini di dalamnya itu Pak adalah remote I/O. Jadi dia itu remote I/O itu adalah sebuah I/O, grup I/O yang tidak punya PLC. Dia hanya perpanjangan tangan dan kaki. Otaknya ada di komputer kontrol. Komputernya atau CPU-nya atau otak utamanya PLC biasanya berbentuk PLC atau berbentuk engine, PLC engine. Jadi begini, di Beckhoff ya itu saya juga cukup familiar dengan Beckhoff ya. Beckhoff itu ada mini PC seperti ini. Jadi dia mini PC. Kalau mini PC berarti layarnya adalah application, OS. Kita bisa merunning semua bentuk pemrograman di luar di luar ladder, FBD dan STL. Kita create bahasa C di situ. Kemudian kita jalankan dalam rutin compiler tertentu yang bisa running di Beckhoff, kemudian dia request ke I/O-nya Pak. Itu bisa, itu model pertama. Makanya ada pertanyaan balik dari saya, pada saat itu teman Bapak yang dari Cina itu dia memasukkan programnya itu memang ke PLC yang memang berbentuk hardware atau di running di komputer seperti kita merunning MATLAB dengan driver OPC atau driver yang lain, misalkan LabVIEW pun juga bisa connect ke PLC begitu ya. Jadi ada layer-layer yang kita akhirnya harus memisahkan. Ini otaknya di mana? Otaknya berupa komputer atau otaknya murni PLC? Dalam slide saya tadi itu adalah murni PLC yang otaknya berupa PLC, bukan komputer. Begitu maksud saya. Iya, dia sepertinya kayak komputer gitu Mas. Iya, dia kayak komputer. Industrial PC Pak. Berarti itu masuknya industrial PC ya berarti ya. Gitu.
Nah, Oke. saya ceritakan lagi, sekarang industrial PC itu juga bertransformasi makin kecil, Pak, seperti PLC. Jadi PLC itu sudah ada PLC engine, bisa di running Codesys, bisa di running Node-RED. Itu salah satunya adalah ini, mereknya Volx, ya. Ini di dalamnya adalah eh, bisa running beberapa platform seperti Node.js itu bisa, sehingga sekarang konsepnya bercampur kan, Pak, gitu loh. Iya, iya. Nggak hanya open source software dan tidak software branded yang berlisensi gitu loh sekarang. Nanti ditambahi di slot modul sampingnya itu adalah I/O-nya. Tapi ini langsung ada port VGA-nya atau HDMI-nya ke monitor bisa, Pak. Dia sebagai mini PC sekaligus PLC, ukurannya kecil. Ah, Nah, jadi mungkin cukup apa namanya, varian sekali PLC sekarang. Jadi slide saya tadi mungkin tidak bisa menjawab secara oke. keseluruhan untuk pertanyaan yang spesifik seperti Bapak ya. Oke. Tidak semua adik-adik mahasiswa dan siswa Ah, tahu untuk perkembangan yang seperti itu. oke. Baik, Mungkin kalau mau disimpulkan gini ya Pak Ibu ya, kalau misalnya PLC yang sudah termasuk industrial PC itu ya dia berarti seperti PC yang punya operating system sendiri gitu ya. benar. Oke, ya ya ya. Ya, Oke. Ya, makasih ya, Pak Ibu. ya. Oke, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya mungkin ya Pak. Dua lah, nggak apa-apa. Dua lah ya. Oke. Ya, Berarti saya coba yang dari ini dulu deh, yang dari chat. baik. Ini oh ya nih. Kalau di lapangan sering disebut teknisi bahwa Jelio itu bukan PLC tapi mereka sebut relay. Apakah memang benar pertanyaan tersebut? Iya. Oke. Peredaran istilah smart relay dan PLC itu tergantung fungsi seberapa kompleks di lapangan. Ada Zelio kalau dia stand alone seperti ini, satu kotak kecil saja berdiri sendiri, maka saya katakan dia adalah smart relay saja. Tapi kalau dia punya ekspansi tambahan berupa modul Modbus TCP ada port Ethernet-nya dan dia bisa berkomunikasi di PLC yang lain, maka dia disebut PLCC. Gitu. Ya. Pada dasarnya kalau cuma seperti ini saja, saya 80% akan menjawab dia smart relay. Karena memiliki sequence program yang terbatas, I/O-nya terbatas, timer terbatas, komponer terbatas, memori terbatas, udah terbatas semua. Dan itu ciri-ciri dari smart relay. PLC tidak hanya alat smart relay, PLC harusnya punya mode, kemudian diagnose value, ada backup and restore, kemampuannya punya kemampuan backup and restore, kemudian punya apalagi kalau layak disebut PLC gitu ya. Begitu sih jawaban saya ya. Jadi dilihat dulu kalau ada foto lapangannya. Jadi saya itu terbiasa melihat masalah itu detail. Tidak hanya cerita, Pak saya punya PLC apa, jenis apa, I/O-nya berapa, trouble-nya apa. Ya karena saya praktisi. Ya. Cukup banyak proyek-proyek yang sudah saya handle sehingga pertanyaannya mau level apa? Mau level mahasiswa atau level sistem integrator. Begitu. Ya. Yuk next. Pertanyaan yang tadi boleh lanjut nggak Pak? Ya boleh Pak Febri. Kalau Pak, hadir, Pak. Zelio itu harus menambahkan beberapa device sehingga dia layak menjadi selevel PLC. Berarti kalau yang PLC kompleks itu dengan ya yang input output digital saja sudah disebut PLC ya, karena dia sudah memiliki syarat untuk disebut sebagai PLC. Seperti itu ya Pak Ibu ya. Benar Pak. Benar. Kalau dari pernyataan Bapak. Iya benar. Kalau Zelio ini kalau pakai Zelio begini saja dia adalah smart relay. Tapi kalau ditambahkan dengan device-device lain yang mendukung menjadi syaratnya level PLC, makanya bisa disebut PLC. Tapi kalau PLC, misalnya kayak FX yang paling kecil saja, itu tetap PLC. Ya, makasih Pak Ibu. Iya, makasih. Ya Pak, makasih Pak. Satu lagi Kang Ajeng, tadi kan Pak Febri membantu konfirmasi tanya gitu ya. Siap Pak. Tadi itu ada Mas Moh Ridwan ya, tadi sempat angkat.
Baik, terima kasih atas Iya. waktunya Mas Arjang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik. sekalian ya. Ya, Sebenarnya lebih waalaikumsalam. menyambung ke tadi yang sempat dibahas juga dari Pak Akif ya. Iya. Ini mau curhat sih Prof ya terkait di Waduh, tempat ada kerja saya sih. profnya. Pak aja ya Pak Siapa siapa. atau Jadi memang Mas. di tempat saya itu Iya. ada dua PLC. Yang satunya memang dia PLC Siemens ya, pakai S7300 sampai Setuju. 7400. Terus Oke. yang di engine yang tadi sempat Bapak sampaikan juga itu dia pakai bisa dikatakan internal PLC yang di situ cuma ada I/O-nya aja. Remote IO ya. Ya, dan di kami yang dipakai itu PLC Wago. Nah, Wago ya. kita ini sih Pak, yang mau saya tanyakan, kan di situ kita nggak bisa nih Pak untuk modify di sisi wiring diagram maupun di logic di dalamnya itu sendiri Pak ya. Itu Iya. kira-kira ada nggak Pak solusi atau mungkin apa ya cara lah biar kita bisa akses ke logic diagramnya. Kan di situ kan memang cuma ada I/O Pak ya, baik itu DI maupun DO, AI maupun Iya. AO ya. Nah, Mm-mm. ketika kita mau modif nih dari salah satu proses logiknya di situ, kira-kira caranya gimana, Pak ya? Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. S7300 atau S7400 dengan remote IO Wago ya. Kalau dalam keperluan menforce atau modify watch table untuk ngedrive salah satu output di remote I/O, maka jawabannya kalau Siemens itu perlu dibuatkan watch table. Dalam arti begini, tahapannya apakah programnya di password atau enggak? Itu dulu pasti. Semua General PLC ya, enggak hanya Siemens ya. Itu kalau sudah programnya di password, password ini password untuk baca ataupun password untuk tulis, kita terbatas Pak, nggak akan bisa melakukan apa-apa, gitu ya. Itu langkah pertama. Kita sudah terhenti di situ, nggak bisa melakukan monitoring status atau ngedrive langsung wagunya, itu nggak bisa. Tapi ada cara kedua, yaitu karena ini sebuah remote I/O yang berprotokol tertentu, misalkan katakanlah Profibus atau Ethernet IP, maka kita lepas dulu, kita apa namanya, kita lepaskan dari masternya, kita lepaskan dari S7300-nya, kita lepaskan dari S7400-nya, kita drive sendiri pakai kode sys atau PLC lain yang memang bisa connect ke sini. Nah, jawabannya begitu sih. Begitu, Pak. Berarti ini, Pak, kalau misal kita mau lebih tahu lebih dalam ya terkait logiknya seperti apa dari PLC Wagu itu sendiri, berarti kita perlu PLC lain gitu, Pak ya, sebagai apa ya, backup atau bahkan untuk open di logiknya gitu, Pak ya, atau seperti apa, Pak? Yang langkah pertamanya harus punya program masternya, Pak. Program master di S7300-nya itu Bapak harus pegang. Bapak harus Siap. minta dari makernya. Apakah ada atau cuma atau Bapak hanya beli fungsi dari dia, nggak ada programnya. Itu dulu. Harus punya programnya. Kalau sudah punya programnya, bisa langsung di online, Pak. Kalau tidak di password. Dari situ baru diketahui sekuennya, urutan prosesnya, safety-nya, itu dari program master semua. Ini dia hanya tangan biasa, dia nggak punya logic. Dia hanya diperintah dari master. Logiknya semuanya ada Mungkin di mungkin ini, Pak, S7300-nya. mungkin yang perlu saya garis bawahi, Pak, sebenarnya untuk Siemens yang S7 dengan PLC Wago itu dia terpisah, Pak. Jadi memang dia saling berkomunikasi, tapi yang PLC Wago itu dia lebih dapat I/O itu langsung dari engine, Pak, dari controllernya engine, seperti itu, Pak. Controllernya engine. Bentar. Iya. Itu Bapak yakin PLC Wago atau remote IO Wago? Nah, itu kurang paham juga Nah, sih, itu Pak, karena dulu. di situ belum ada CPU atau apa ya, masternya gitu, Pak ya. Kabelnya apa? Kabelnya warna hijau, Profinet atau ungu? Ungu, warna ungu, Pak. Wah, Profibus. Berarti dia remote IO, Pak. Oh, remote I/O berarti, Ya, Pak ya. kebanyakan remote IO. Gitu. Dia berarti Nah, diperintah oleh master. Masternya nggak tahu siapa. Bisa mini PC, bisa PLC Siemens. iya, iya, iya. Gitu. Seperti halnya arsitektur yang saya akan buka ini. Ini adalah contoh S7300, dia
komunikasi Profibus dan Profinet dengan beberapa remote I/O di apa sini lupa saya mereknya remote I/O-nya. Bentar. Nah, ini. Yang hijau adalah Profinet, yang merah adalah Profibus ya. Ini Pak. Jadi ada remote I/O itu pasif, dia menunggu perintah dari masternya, gitu. Siap. Gitu. Bapak harus punya program ininya, program masternya untuk tahu flow-flownya, urutan-urutan prosesnya gitu. Nah seperti ini. Ini Pak DP master dari S7300. Begitu Pak. Masih sebenarnya untuk beberapa ini Pak ya, programnya sebenarnya udah bisa kita download, cuman untuk bacanya ini kita masih terkendala sih Pak. Barangkali nanti Bapak ada kelas lagi Pak terkait gimana cara baca leader diagram dari PLC begitu ya. Ya, keperluan Bapak ini sifatnya adalah support project. Ya, artinya komersial betul, Pak. Saya tawarkan private dengan saya sendiri gitu ya, tidak menunggu sesi online dari Ardumeka. Boleh kontak saya. Siap Pak. Ya. Jadi untuk kelas kontak training Bapak karyawan. Kontak bisa di-share di kontak saya ada di sini. Tak ketik langsung aja ya. Siap Pak. Mana ini chatnya? Eko Pak ya. Ya. Mana chatnya? 08. Sudah Pak, sudah saya print screen sini Pak. Oh ya, baik. Iya, terima kasih. Karena itu jenis konsultasi industrial ya. Ya Kang Ajeng. Ya, terima kasih Pak Eko dan Mas Ajeng ya. Ya, terima kasih Sudah difasilitasi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari Pak Ibu ada closing statement Pak sebelum saya tutup? Closing statement, iya baik. Closing statement dari saya adalah untuk ada beberapa statement ya yang saya peruntukkan untuk adik-adik SMK yang belajar khususnya di konsentrasi otomasi industri, elektroindustri, mekatronika dan sebagainya gitu ya. Saat ini saya melihat implementasi pembelajaran di sekolah masih saya katakan jauh dengan industri, sehingga saya harapkan semangat untuk belajar, sangat bertanya kepada Bapak Ibu guru ke industri. Misalkan punya paman, punya teman, punya kakak kelas yang sudah bekerja di industri, tanya teknisnya bagaimana. Dalam 3 tahun berkarir nanti di industri pasti yang diperlukan adalah keterampilan teknis. Nanti kalau sudah 3 tahun saya naik level supervisor, shift engineering, ke manajer produksi dan sebagainya. Maka 3 tahun pertama yang menentukan Anda membawa nama sekolah, membawa nama teknik, membawa nama institut, maka tidak cukup untuk hanya menyimak Bapak Ibu guru di sekolah dan Bapak dosen di kampus. Harus yang kerjakan di kampus. Itu pesan saya ya. Gitu ya untuk adik-adik yang masih semester biasanya masih soal fresh graduate tahun-tahun ya. Dan untuk selain itu ya kalangan itu antara kalangan expert teman-teman saya, grup dosen, mari kita sama-sama mengawal teman-teman dan adik-adik di sini untuk berbagi ilmu yang kira-kiranya bisa mendukung dalam hal pekerjaan gitu ya. Maksud saya adalah aktif di beberapa kalau ada yang bertanya, jangan melakukan bullying, jangan melakukan meremehkan pertanyaan, karena begitu itu langsung bertemu dengan sifatnya mengecilkan niat jadi bertanya Pak. Makanya saya sangat menghargai sekali pertanyaan-pertanyaan yang pemula sekali. Mas maksudnya kesulitannya apa gitu ya, misalkan gitu.
Dan yang bertanya juga jangan mentang-mentang pemula, harus bertanya terus hingga tuntas. Kadangkala hanya menggugurkan tugas dari Bapak Ibu, tidak melanjutkan ke keperluan belajar untuk yang belajar sebenarnya. Nah, itu ya pesan saya selain teknis yang sudah saya bahas di materi ini, ada pesan moral, ada pesan semangat yang harus dilanjutkan oleh semua stakeholder, semua pemangku kepentingan dalam hal ini saja ya, dalam hal otomasi industri. Karena spesifik bidang saya adalah di otomasi industri. Saya berniat untuk gabung di semua grup, hampir di grup Arduino saya ada, Indonesia PLC Programmer dan sebagainya. Insya Allah ada saya di situ dan menampung semua cerita dari kalangan operator listrik, tukang listrik tua, tukang listrik muda, mahasiswa dan sebagainya. Karena itu adalah dinamika yang mereka rasakan. Ya itu Kang Ajeng yang menjadi statement saya. Terus semangat di otomasi industri, belajar sampai dengan revolusi industri di atas 4.0. Masih banyak. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas materinya. Ini teman-teman sangat antusias sekali. Ini sampai masih bertahan nih, Pak, 100 orang. Oh iya. Ya, alhamdulillah, Pak. Iya. Oke, baik. Ya, nanti kalau rekan-rekan masih mau diskusi bisa di grup Adumeka ya. Kalau ada kebutuhan komersil terkait otomasi industri juga Pak Ibu itu udah share nomor WA-nya ya, bisa dihubungi. Dan buat rekan-rekan yang di Adumeka nanti boleh tetap stay gitu ya di grup Adumeka karena kemungkinan nanti akan rutin gitu ya. Jadi nanti di minggu depan pun akan ada kegiatan lagi seperti itu. Oke, sekian terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ibu atas materinya dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah hadir di kegiatan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mari. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Ya, saya izin meninggalkan Zoom ya. Terima kasih ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.